Di sebuah hutan rimba belantara, tinggallah seekor singa yang cukup besar dan gagah. Dia dijuluki singa yang perkasa karena dia sangat kuat. Bahkan di seluruh hutan tak ada satupun hewan yang berani mengusiknya. Namun sayangnya, kekuatan yang dimilikinya membuat singa itu sangat sombong. Sifatnya yang demikian membuat beberapa hewan menjadi tidak menyukai singa. Hingga pada suatu hari datanglah penghuni baru di hutan. Dia bernama Kancil. Tubuhnya kecil dan penampilannya biasa saja. Namun di balik itu semua, Kancil memiliki pemikiran yang cukup bijak. Aduh, ada satu lagi hewan tak berguna yang tinggal di daerah kawasanku. Apakah hutan ini memang isinya hewan-hewan tak berguna semua? Kancil yang penghuni baru tentu saja kaget. Kenapa sambutan yang ia dapat berupa ejekan? Maaf, Baginda, apa maksud Baginda Raja dengan kata tak berguna? Sebagai Raja, seharusnya Baginda menghargai dan menyayangi rakyat yang Baginda pimpin. Apa kau tak terima, wahai penghuni baru? Bukankah yang aku bilang itu benar? Semua hewan yang tinggal di sini itu tak berguna, lemah, pecundang, dan selalu lari kalau ada bahaya. Beda dengan aku cukup kuat dan hebat. Apapun bisa aku lakukan dengan kekuatanku. Bahkan tak ada satupun bahaya yang bisa membuatku lari. Bukankah memang aku satu-satunya hewan yang berguna di sini? Oh, jadi Baginda merasa semua hewan itu tak berguna hanya karena mereka lemah. Paduka salah. Pada dasarnya, hewan paling tak berguna di hutan ini adalah Paduka sendiri. Apa? Kau berani menghina kucil? Apa kamu sudah bosan hidup? Maaf, Paduka. Hamba tidak bermaksud menghina. Hamba hanya mengatakan fakta yang ada. Jika Paduka mengizinkan, hamba akan menjelaskan alasannya agar Paduka tidak salah paham. Baiklah, coba jelaskan alasanmu. Tapi jika alasanmu tak bisa aku terima, maka kau akan mendapat hukuman yang berat dariku. Terima kasih atas kesempatan yang Paduka berikan. Jadi begini, Paduka. Paduka merasa paling hebat dan paling berguna hanya karena Paduka merasa paling kuat. Mungkin kekuatan Paduka cukup berguna, tapi untuk diri Paduka sendiri. Namun, apakah berguna untuk yang lain? Hamba cukup paham, singa itu hewan yang cukup malas. Setiap hari kerjaannya hanya tidur dan hanya bangun ketika lapar saja untuk mencari makan. Selain itu, waktunya hanya digunakan untuk bermalas-malasan. Sekarang coba bandingkan dengan hewan-hewan yang Paduka anggap tidak berguna. Jika Paduka merasa paling hebat dan paling kuat, apakah Paduka bisa melubangi gunung berbatu dan membuat terowongan? Tidak. Namun tikus yang bertubuh kecil dan tak berdaya mampu melakukannya. Jika Paduka merasa paling kuat, apakah Paduka bisa membendung air sungai hingga menjadi sebuah danau yang besar? Tidak. Tapi berang-berang yang Paduka anggap tak berguna bisa melakukannya. Dan masih banyak hewan lain yang masih bisa melakukan hal yang Paduka mungkin tidak mampu. Mendengar alasan Kancil yang sangat tepat itu membuat singa yang tadinya marah menjadi diam. Dia mulai berpikir bahwa apa yang dikatakan Kancil semuanya benar. Selama ini dia merasa paling hebat hanya karena dia lebih kuat. Padahal selain kekuatannya, sebenarnya tidak ada satupun hal yang berguna yang bisa dia lakukan. Akhirnya singa melepaskan si Kancil dari hukuman. Singa berterima kasih pada Kancil karena sudah membuka jalan pikirannya yang salah. Dan mulai saat itu singa merubah sikapnya. Dia lebih pendiam,
lebih menghargai rakyatnya, hingga kini dia semakin berwibawa dan dihormati oleh semua rakyat yang dipimpin.